Ini saya yang pukul kalau nanti boleh.
Mohon berdiri. Silakan. Duduk kembali. Skor dicabut, sidang dilanjutkan. Terdakwa masih sehat ya. Silakan tunjukkan ahlinya. Ahli berikutnya. Tidak. Saudara pindah dulu ke situ. Jadi saudara merupakan ahli ITE ya, Dr. Rinto Wardana, SH.MM ya. Siap majelis. Kalian saudara di bidang Undang-undang ITE, hukum ITE. ITE. Silakan. Izin majelis, jika berkenan saya mau bagi buku disertasi saya, jika boleh. Bu, silakan. Siap. Terima kasih majelis. Terkait ITE. Terima kasih ya. Kasih juga penuntut umum. Sebenarnya ada satu lagi. Kasih juga penuntut umum. Sebenarnya ada satu lagi. Ada lagi. Baik, silakan kepada Pusat Hukum lebih kurang 1,5 jam sampai 2 jam, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya. Saudara ahli di bidang ITE, Siap. hukum pidana ITE. Siap. Ya. Terdakwa ini didakwa menggunakan dakwaan pertama pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dakwaan primernya, mungkin itu untuk menjadi pengetahuan daripada saudara ahli, yang isinya pasal 33 ini dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pertanyaan saya, dapat saudara ahli uraikan terkait melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Mohon saudara ahli bisa uraikan terkait tindakan apapun ini. Siap. Demikian jawaban saya. Yang frasa tindakan apapun yang ada di dalam pasal 33 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008 itu koridornya ada di dalam lingkup ruang cyber. Jadi tidak dapat ditafsirkan atau dimaknai tindakan apapun ini dimaknai sebagai tindakan konvensional yang dilakukan di luar ruang cyber.
Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perlu saya bacakan supaya nanti memberikan pencerahan kepada penasihat hukum terdakwa. Jadi makna daripada tindakan apapun itu harus selalu dianggap dalam ruang cyber. Di dalam penjelasan umum disebutkan seperti ini. Secara yuridis, kegiatan pada ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Artinya adalah kenapa pembentuk undang-undang di dalam penjelasan umum ini memberikan batasan-batasan yang dimaksud dengan ruang cyber itu adalah setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan undang-undang ITE ini harus ada dalam koridor cyber atau lewat elektronik atau namanya virtual juga bisa kita sebutkan secara virtual. Jadi makna daripada tindakan apapun itu tidak dapat dikatakan sebagai tindakan konvensional. Terima kasih. Oke, mungkin yang saya tangkap adalah sebelumnya kita harus membedakan dulu mungkin terkait dengan elektronik ini hardware dan software, mungkin seperti itu ya? Siap. Nah, apa ruang cyber ini tuh apa sih? Gitu. Kami ini awam terkait ini ruang cyber ini apa? Satu ruangan kah? Atau ada ruangan di dalam alat elektronik kah? Ada ruangannya atau seperti apa? Mungkin saudara ahli bisa jelaskan pada persidangan Siap. ini. Demikian jawaban saya. Ruang cyber itu harus selalu dimaknai adalah dunia di mana ada media yang namanya elektronik. Disitulah disebut dengan dunia cyber. Jadi dunia cyber itu tidak dapat juga dikatakan di luar media elektronik itu. Karena elektronik itu harus merupakan media utama adanya ruang cyber itu. Apakah itu komputer, handphone, dan segala macamnya. Barang elektronik bisa dapat disebutkan ada ruang cyber di situ. Demikian jawaban saya. Berarti dari setiap barang elektronik di dalamnya ada ruang cyber. Ada ruang cyber. Oke. Berarti apakah maksud daripada undang-undang ini terkait tadi ruang cyber ini harus ada perubahan atau terjadi rusak itu sebatas hanya software berarti? Hanya sebatas di dalam ruang cyber, pemaknaannya seperti itu atau bagaimana? Iya. Di dalam barang elektronik seperti yang saya sampaikan, misalnya contohnya komputer, di situ ada ruang cyber. Ruang cyber itu sifatnya normatif, virtual dan tidak dapat dirabah sebenarnya ruang itu, karena dia ada di dalam media yang namanya barang elektronik. Jadi kalau misalnya barang elektroniknya rusak, ruang cybernya dianggap tetap ada. Hanya barang elektroniknya yang rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. Demikian. Berarti hanya alat elektroniknya saja tadi yang tidak bisa dimanfaatkan, tapi ruang cybernya masih ada. Masih ada dan berisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Bisa saudara ahli contohkan kepada kami seperti apa sih tindakan merusak ruang cyber atau terganggunya ruang cyber itu seperti apa? Terganggunya ruang cyber itu terjadi ketika seseorang melakukan akses kepada sistem elektronik. Masuk ke dalam sistem elektronik, lalu kemudian terdapat bertemu dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik, lalu informasi elektronik atau dokumen elektronik itu dilakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ITE itu. Misalnya ada video, ada foto, lalu kemudian foto itu diambil sedemikian rupa misalnya atau dirusak, dibuat dalam bentuk lain, tetapi pelaksanaan daripada itu tetap ada di dalam ruang cyber. Merusaknya itu tidak dengan misalnya mengeprint lalu kemudian dicoret-coret, tidak demikian. Perusakan itu harus tetap ada di dalam ruang cyber itu. Sehingga informasi elektronik atau dokumen elektronik itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana adanya. Demikian jawaban saya. Ya. Mungkin kalau saya berikan ilustrasi seperti ini, ada satu video, ternyata video tersebut dipotong dan disambungkan lagi.
pada menit-menit tertentu dipotong dan disambungkan lagi sehingga ada perubahan video di situ. Apakah seperti itu contohnya? Dapat dimaknai demikian, misalnya ada video, satu rentetan rangkaian video, lalu kemudian ini namanya dimutilasi ya, saya berikan istilah dimutilasi, sebagaimana yang dimaksud juga di pasal 30 ayat 1, itu ada 32 ayat 1, itu ada tindakan memutilasi sebenarnya di situ. Nah itu dapat dimaknai sebagai perusakan, tetapi kita harus tahu juga bahwa yang bagian mana yang dirusak, apakah bagian penting itu yang dirusak, itu sangat menentukan sekali. Jika yang dirusak itu misalnya ada satu foto, pas foto misalnya, lalu kemudian terlalu lebar, pada saat di foto itu terlalu lebar, lalu kemudian di cropping misalnya, di cropping, dipotong sisinya, artinya adalah tidak menghilangkan informasi elektronik itu, tidak merusak juga, karena masih dapat dipergunakan. Demikian penjelasan saya. Oke, kembali mungkin saya kembali ke awal tadi, saya tegaskan terkait dengan tindakan apapun ini hanya untuk di ruang cyber ya? Di ruang cyber. Terkait dengan hardware-nya tidak termasuk dalam pasal ini berarti? Hardware itu hanya perangkat yang bisa mendukung berjalannya ruang cyber itu. Oke, berarti pasal ini tidak hanya sebatas tadi melindungi memagari ruang cyber saja, softwarenya saja, data informasi di dalamnya saja ya? Betul. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya, sistem elektronik itu apa? Sistem elektronik itu ada di dalam, saya perlu bacakan supaya nanti tidak menyimpang dari makna yang sebenarnya. Di pasal 1, angka 5 Undang-Undang 11 tahun 2008 menyebutkan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Jadi makna daripada sistem elektronik sudah dibuat secara limitatif dan tegas di dalam pengertian di pasal 1 angka 5 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Sistem elektronik ya? Iya. Oke. Kalau misalnya ada satu rangkaian CCTV, kabel, lalu di VR, lalu ada hard disk, lalu ada monitor, lalu ada keyboard, lalu ada mouse di situ. Itu satu perangkat terkait dengan CCTV. Siap. Nah, apabila hanya berdiri sendiri, yaitu hanya kameranya saja, apakah itu bisa disebut dengan sistem elektronik? Sebenarnya kamera itu juga terdiri dari sistem elektronik. Ya. Di dalam kamera itu ada bagian-bagian tertentu yang mengakibatkan bisa dihidupkannya kamera itu misalnya. Jadi dia juga terdiri dari sistem elektronik. Tetapi kalau kita berbicara berdasarkan ketersambungannya dengan perangkat lain, misalnya seperti kamera CCTV. Apakah kamera CCTV itu akan berdiri sendiri? Belum tentu juga. Jadi dia juga harus didukung oleh satu perangkat yang namanya mungkin juga seperti disebutkan tadi ada di VR misalnya, ada kabel penyambungnya, maka barulah sistem elektronik itu bisa bekerja secara maksimal. Jika salah satu bagiannya diambil, itu tidak akan berfungsi secara maksimal. Demikian jawaban saya. Oke, berarti kalau begitu satu misalnya di kameranya nggak ada nih, ya kan? Berarti itu kamera ini bukan menjadi rangkaian elektronik CCTV berarti ya? Hanya berdiri sendiri dia? Kalau hanya kamera saja dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Siap. Oke. Selanjutnya saya mau tanya juga kepada ahli terkait dengan transmisi. Apa makna transmisi ini, seperti apa sih? Barang apa transmisi ini? Jadi sebelum Ya, kita suara azan.
dicabut, sidang dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia, izin melanjutkan. Saya ulangi kepada saudara ahli, yang dimaksud dengan transmisi menurut Undang-Undang ITE itu apa? Kita biar tahu nih maknanya dulu nih, transmisi itu apa? Siap. Transmisi itu sebenarnya identik juga dengan pengiriman, mengirimkan, mendistribusikan. Nah, tetapi pemaknaan terkait dengan transmisi di dalam Undang-Undang 11 tahun 2008 itu dianggap oleh berbagai banyak kalangan masih kurang pengertiannya. Jadi sering terjadi multitafsir, apa tindakan mentransmisi itu, skopnya itu batasannya seperti apa. Lalu ketika dilakukan perubahan Undang-Undang 11 2008 melalui Undang-Undang 19 tahun 2016, tindakan mentransmisi itu dipertegas di dalam penjelasan pasal 27. Demikian saya bacakan supaya jelas buat kita semua. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Jadi pengertian baru ini terdapat syarat baru yang dipersyaratkan di sini, yaitu ketika dilakukan pentransmisian harus ada pihak lain yang menerima informasi elektronik atau dokumen elektronik itu yang telah ditransmisikan. Jadi ketika tidak ada pihak lain, bisa saja dapat dimaknai sebagai tindakan menggandakan atau mengcopy secara sepihak. Demikian penjelasan saya. Berarti saya ilustrasikan seperti saya contohkan, misalnya ini saya punya handphone 2 biji punya saya, 2 unit nih, handphone 2. Dari handphone saya yang satu, saya kirimkan foto lah ya, melalui Bluetooth atau melalui email gitu. Siap. Ke handphone saya yang satu lagi, milik saya juga. Apakah itu termasuk transmisi? Kalau kita melihat skop daripada tambahan penjelasan pasal 27 ini, kan sudah dibacakan tadi bahwa ada syarat. Syaratnya adalah harus ada pihak lain. Jika handphone itu masih satu pihak, yang pemiliknya masih satu orang, maka tidak dapat kita maknai tindakan mentransmisi sebagaimana penjelasan ini. Karena dalam penjelasan ini harus ada, ini syarat mutlak ini sepertinya, harus ada pihak lain yang menerima tindakan mentransmisi itu. Tetapi kalau misalnya saya punya 3-4 handphone, lalu kemudian saya kirim ke masing-masing handphone saya, tidak dapat dimaknai sebagai tindakan mentransmisi di dalam penjelasan pasal 27 ini. Demikian jawaban saya. Oke, berarti saya harus tindakan transmisi adalah saya meng-email sesuatu kepada saudara ahli contohnya. Siap. Ya, itu baru disebut transmisi. Dapat Tapi dikatakan kalau sebagai transmisi. kepada alat elektronik yang saya punya juga itu bukan menjadi Tindakan mentransmisi. Transmisi menurut Undang-Undang pasal 27 yang baru ini. Tambahan penjelasan pasal 27. Tambahan penjelasan pasal 27. 27. Oke, selanjutnya terkait dengan mengcopy. Terkait dengan mengcopy satu data. Apa perbedaannya mengcopy dan memindahkan menurut ITE? Apakah mengcopy ini diatur di Undang-Undang ITE atau memindahkan saja yang diatur atau ada kesamaan saja? Mohon pencerahan dari ahli. Siap. Sebenarnya di pasal 27 ini juga ada ditambahkan pengertian tentang tindakan mendistribusikan itu. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Nah, kalau kita berbicara mengirimkan, maka dapat dimaknai lagi ada persyaratan ini tadi, harus ada banyak orang, berarti harus ada pihak lain ketika dilakukan tindakan mendistribusikan atau mengirimkan itu. Sementara mengcopy tidak dapat dimaknai seperti itu karena ini sudah sangat limitatif disebutkan. Kenapa pemahaman daripada mengcopy itu tidak disebutkan secara tegas di sini? Maka mengcopy itu dilakukan oleh satu orang. Dilakukan ke dalam berbagai perangkat yang dia miliki sendiri bisa dapat dimaknai sebagai mengcopy juga. Tetapi tindakan mengcopy itu tidak menghilangkan di mana sumber daripada informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diambil sebelumnya. Jadi informasi elektronik atau dokumen elektronik itu masih tetap ada, tetapi kemudian dicopy, dipindahkan ke dalam perangkat lain, tetapi oleh pihak
satu orang lah, satu pihak ini, tidak melibatkan dua orang. Ya. Menarik tadi terkait dengan distribusi tadi ya. Menurut ahli, apabila ada satu video lah, satu film ada di handphone saya putarkan, lalu saya pertontonkan ke teman-teman saya. Filenya tidak saya kirim, tapi saya pertontonkan. Apakah itu bisa disebut kategorikan bahwa itu distribusi? Mendistribusikan itu harus selalu dimaknai ada beberapa perangkat, 2 perangkat minimal. Misalnya saya punya handphone, lalu kemudian sebuah video saya kirimkan kepada saudara penasihat hukum melalui handphone saudara, baru dapat dikatakan sebagai tindakan mentransmisi. Jika video itu masih ada di dalam satu perangkat elektronik, lalu kemudian beberapa orang melihat itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan mentransmisi, hanya memperlihatkan saja. Demikian hanya jawaban memperlihatkan saja ya. Siap. Apakah tindakan memperlihatkan tersebut, misalnya ada video memperlihatkan itu ada melanggar undang-undang ITE nggak? Seperti itu? Memperlihatkan kan sebenarnya ini tergantung ya. Jika misalnya kayak semacam hacker gitu ya. Hacker kan sebenarnya kan dia tidak diperbolehkan untuk mengakses masuk ke dalam sistem elektronik itu karena ada larangan. Berarti dia merangsek, memaksa masuk dengan secara ilegal. Maksudnya ada akses ilegal yang dilakukan di situ. Maka ketika dia memperlihatkan itu sebenarnya dari awalnya kan dia sudah salah karena ada akses ilegal itu. Tetapi kalau misalnya ada hak yang dia miliki untuk memperlihatkan itu, misalnya barang itu memang dia kuasai, maka siapapun ya kalau dia memperlihatkan itu tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah ya? Iya, tidak ada masalah dengan apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang ITE, ya kan? Tetapi harus dibedakan juga seperti yang sampaikan tadi, kalau dilakukan dengan cara melakukan akses ilegal, maka dapat saja dimaknai sebagai tindakan ilegal untuk melihat itu. Oke. Satu pertanyaan lagi dari saya terkait dengan file yang di-copy. Siap. Apakah dalam undang-undang ITE mengatur mengenai ini file master, ini file kopian? Siap. Apakah itu diatur dalam undang-undang ITE? Misalnya saya punya file master, saya copy, saya gunakan. Siap. Saya gunakan untuk laporan polisi. Siap. Dan ini file sudah saya copy dari handphone saya terdahulu, saya copy udah 5 kali copy. Siap. File masternya ada di handphone saya yang satu, saya mengambil gambar dari situ. Lalu saya copy, saya buat laporan polisi, itu menjadi bukti. Siap. Nah, apakah file kopian tersebut bisa digunakan terkait misalnya kami ada pelanggaran ITE dalam membuat laporan kepolisian? Siap. Saya perlu mengacu kepada apa yang tertulis di dalam penjelasan pasal 6 Undang-Undang 11 tahun 2008. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Artinya, apakah barang ini kopian, misalnya kita persempit, misalnya video ya, apakah video ini kopian atau master atau asli diambil dari manapun, tetapi dalam keadaan utuh, maka itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Maka itu video itu sebagai informasi elektronik itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Oke, berarti dapat dikatakan bahwa dalam ITE ini tidak mengenal mengenai ini file kopian atau asli. Tidak mengenal demikian. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan tadi, menarik keterangan Alia. Jadi tindakan mengcopy, menggandakan gitu ya. Selama itu maka undang-undang ITE tidak mengenal copy kah sepanjang file tersebut asli, betul ya? Siap. Kalau file tersebut bertambah atau misalkan file yang tersebut berkurang, baru itu jadi masalah.
Ya sebenarnya kan sepanjang informasi elektronik dalam bentuk video itu tidak berkurang maknanya, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau di dalam pasal 362 kan jelas ya, 362 KUHP, yang dijaga adalah barang kebendaan milik orang lain gitu ya. Siap. Kalau sistem Undang-Undang ITE ini, apa sih yang dijaga di dalam Undang-Undang ITE ini? Ya. Di sini sudah sangat jelas, yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE itu adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Informasi elektronik Iya. dan atau dokumen elektronik. Dokumen elektronik. Apakah misalnya seperti pasal 33 misalnya, Iya. itu pun tujuan utamanya adalah dalam rangka melindungi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Jadi pasal 33 pun itu dalam rangka melindungi informasi elektronik Dan atau dokumen elektronik. Baik. Jadi contohnya seperti ini. Jika ini laptop saya gitu ya, kemudian diambil sama teman saya, dibanting, rusak, apakah itu dapat dikenakan pelanggaran kejahatan pasal 33? Menurut Undang-Undang 11 2008, Ya. seperti juga telah saya bacakan bahwa tindakan yang masuk ke dalam lingkup Undang-Undang ITE itu adalah haruslah dimaknai sebuah tindakan yang dilakukan di dalam ruang cyber. Dalam ruang cyber. Jika misalnya sebuah laptop dirusak atau dipecahkan dengan segala macam, Iya. itu tidak dapat dimaknai sebagai perusakan yang masuk ke dalam kategori Undang-Undang ITE. Itu mungkin bisa masuk ke dalam pasal 406 kalau nggak keliru di KUHP, yaitu perusakan barang. Ini Perusakan kan barang. laptop ini kan sebenarnya secara hardware-nya ini kan perangkat elektronik, barang elektronik. Barang tepatnya. elektronik, perangkat Barang elektronik, ya. Bukan bukti elektronik. Bukan bukti elektronik. Iya, bukti elektronik itu adalah informasi yang ada di dalam laptop itu. Iya. Oke, kemudian ketika tadi laptop saya sudah rusak gitu ya, ternyata kemudian teman saya sudah melakukan copy informasi elektroniknya, masih ada gitu ya. Siap. Apakah dapat dikenakan juga pasal 33 sama pasal 32? Seharusnya seperti yang saya sampaikan tadi, adanya pasal 33 itu adalah juga dalam rangka mendukung supaya terjadi perlindungan terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Jadi ketika barang elektronik ini dirusak, tetapi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu diselamatkan dalam bentuk lain, misalnya di dalam flash disk Ya. atau tempat penyimpanan yang lain, Ya. maka informasi elektronik itu tidak rusak sepanjang video atau foto ataupun dalam bentuk lain itu Ya. tidak dilakukan mutilasi, masih dapat dibaca, masih terbaca Ya. ketika kita putar lagi di perangkat elektronik yang lain, misalnya Ya. di laptop yang lain, masih bisa keluar informasi itu, Ya. maka tidak terjadi perusakan. Iya. Makanya dalam perkara ini kan kita sedang mempermasalahkan suatu DVR yang katanya tidak bisa terbaca. Tapi ternyata isi rekamannya sudah ada kopiannya dan dinikmati lagi. Dalam arti sudah ditampilkan di persidangan, sudah dijadikan barang bukti. Apa di media juga dimunculkan, di YouTube, di mana-mana. Apakah hal tersebut menjadi pelanggaran pasal 33? Ketika ternyata hasil rekamannya sudah bisa dinikmati, sudah bisa dilihat, sudah bisa ditonton. Dapat saya jelaskan terkait dengan pertanyaan saudara penasihat hukum, bahwa sebuah video itu, kita langsung contohkan saja video yang dipergunakan oleh saudara JPU untuk membuat dakwaan dan juga nanti dalam tuntutan, adalah video yang sudah tersebar kemana-mana. Saya tidak tahu apakah itu yang dijadikan sebagai alat bukti atau tidak, tetapi menurut saya yang saya baca dari berbagai media bahwa video yang telah tersebar kemana-mana itu juga yang dipergunakan oleh saudara JPU untuk membuat dakwaannya. Jadi sebuah informasi elektronik dalam bentuk video itu memiliki dua faset, memiliki dua wajah. Yang pertama, video ini dipergunakan sebagai informasi yang benar, sah, legitimate, sehingga disebarluaskan kepada publik lewat media media elektronik, wartawan dan segala macamnya. Sehingga untuk sementara kita anggap bahwa video ini adalah video yang valid dan utuh, tidak dalam keadaan rusak. Tetapi yang menjadi pertentangannya adalah di satu sisi video yang kita anggap sah dan legitimate ini dipergunakan sebagai dasar melakukan dakwaan, dianggap tidak ada barang ini. Padahal ada. Padahal yang di faset yang pertama tadi dipergunakan sebagai informasi yang valid, tetapi di faset yang lain dianggap sebagai barang yang tidak ada. Makanya anggapan saya sebagai ahli, saya anggap informasi elektronik itu masih tetap utuh
Dan itulah yang sebenarnya dilindungi oleh pasal 33. Itu yang dilindungi pasal 33 jadi kan? yang ditakutin adalah ketika dilakukan tindakan yang melanggar melawan hukum terhadap pasal 33, maka mengakibatkan rusaknya tidak dapat dipergunakannya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu. Itu akibatnya kan? Akibatnya. Jadi orang yang dikenai oleh pasal 33 itu akan berakibat sistem informasi elektroniknya, ya dalam hal ini video, menjadi tidak ada atau menjadi berubah. Itu kan yang dilarang di dalam pasal 33? Betul, demikian. Gitu ya. Baik. Kemudian di dalam pasal 32 disebutkan ya, ini kan ada 32 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, gitu ya. Pertanyaan kepada ahli, apa yang dimaksud dengan pasal 32 ini? Apa yang dimaksud dengan pasal 32 Undang-Undang ITE? Apa yang dijaga di dalam pasal 32? Jadi kalau pasal 33 itu melindungi informasi elektroniknya, Ya. di pasal 32 ayat 1 ini melindungi keutuhan daripada informasi elektroniknya. Oh, keutuhan. Keutuhan informasi elektroniknya di pasal 32 ayat 1. Misalnya foto seperti yang saya deskripsikan tadi, Ya. ada informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam bentuk foto, lalu kemudian seseorang melakukan sesuatu tindakan terhadap foto itu, misalnya menambahkan sesuatu atau mencoret-coret dalam bentuk dalam ranah virtual, sehingga setiap orang yang melihat itu, loh ini kok foto, ini foto siapa? Sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, tidak dikenali lagi informasi elektronik itu. Iya. Itu makna daripada pasal 32 ayat 1, lebih kepada perlindungan keutuhan daripada informasi elektronik. Kalau pasal 33 itu melindungi informasi elektronik itu secara keseluruhan. Iya. Karena di dalam perkara ini dari hasil puslapor terhadap video yang ditampilkan memang tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, jadi real gitu di dalam perkara ini gitu ya. Itu hanya informasi tambahan kepada ahli. Nah, kemudian di sini kan ada kata-kata kerja ya, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak dan lain sebagainya. Yang saya pertanyakan, apakah kata kerja ini yang dimaksud tadi adalah kata kerja yang harus ada di dalam ruang cyber, dunia cyber yang tadi ahli jelaskan? Semuanya ini harus dilakukan di dalam ranah cyber. Dalam ranah Jadi cyber. di pasal 5 ayat 3 itu tegas juga disebutkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ya. Jadi perusakan misalnya Mengubah. itu tidak dapat dimaknai tindakan perusakan yang dilakukan di luar sistem elektronik tadi. Secara Harus fisik. dilakukan di dalam ranah Iya. virtual tadi itu. Oke, baik. Jadi jika seorang A gitu ya membawa atau DVR CCTV hitam gitu di dalam mobilnya, kemudian dinyatakan DVR tersebut rusak, apakah bisa dikategorikan melanggar atau melakukan kejahatan pasal 32 tanpa adanya suatu kegiatan di dalam ruang cyber tadi? Jadi sebenarnya peristiwa ini terdapat satu kasus yang juga sempat menghebohkan publik, Iya. yaitu kasus Baik Nuril, di mana pada waktu itu ketika dia ditelepon oleh kepala sekolahnya dia mengajar itu, yaitu Haji Muslim kalau nggak keliru, Haji Muslim ini menceritakan terkait dengan kesusilaan, ada hubungan dengan seseorang perempuan, lalu direkam oleh Baik Nuril. Lalu Baik Nuril ini suatu hari kemudian menyerah atas perintah permintaan dari Haji Mudowin, kalau saya nggak, kebetulan itu ada di dalam disertasi saya, diminta informasi elektronik itu, tetapi si Baik Nuril ini menyerahkan handphonenya kepada Haji Mudowin itu. Lalu Haji Mudowin dari handphone itu disambungkan ke laptop Haji Mudowin. Haji Mudowin sendiri yang mengcopy, memindahkan, mengambil informasi berupa rekaman pembicaraan itu ke dalam perangkat elektroniknya. Lalu kemudian terkait dengan peristiwa ini, di dalam pengadilan tingkat pertama, Baik Nuril dinyatakan tidak bersalah. Lalu kemudian banding, kasasi dinyatakan bersalah sampai terbitnya amnesti dari presiden karena ada pertimbangan bahwa ini terkait dengan kemanusiaan.
Tetapi sebenarnya kalau kita maknai Undang-Undang ITE ini, bahwa segala tindakan apapun harus ada di dalam ruang cyber, ruang virtual, maka tindakan menyerahkan barang elektronik itu tidak dapat original intentnya, Iya. tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan tindakan mentransmisi, mengirimkan di dalam ranah ITE. Iya. Tetapi itu adalah tindakan konvensional Iya. yang dilakukan oleh si Baik Nuril kepada Haji Mudowin itu. Iya. Jadi tindakan konvensional itu tidak masuk ke dalam ranah ITE. Baik. Demikian jawaban Terakhir saya. dari saya. Dalam fakta persidangan, bahwa alat elektronik ini kan kalau mau masuk ke dalam suatu proses hukum maka harus diperiksa namanya dengan puslapor. Dalam fakta persidangan puslapor mengatakan tidak dapat ditentukan sebab-sebab terjadinya kerusakan. Tidak dapat ditentukan sebab-sebab terjadinya kerusakan. Pertanyaannya kan sekarang sudah ada sampai ke dalam persidangan. Apakah hasil sebab-sebab tidak terjadinya kerusakan itu dapat menuduh orang atau mempidanakan seseorang jika hasil puslapornya seperti itu? Terkait dengan pasal 32 dan pasal 33. Siap. Sebenarnya tugas utama dari Puslapor itu adalah Pusat Laboratorium Forensik kalau nggak salah ya kepanjangannya. Tugasnya itu hanya mendeskripsikan temuannya, forensik, hasil forensiknya. Misalnya terhadap pasal 33. Apakah ada tindakan memasuki sistem elektronik? Itu dia deskripsikan itu dari temuan itu. Oh, tidak ada di sini. Misalnya Ya. kalau ada gitu ya, Nggak ada dia sebenarnya. harus mendeskripsikan itu sebagai temuannya. Hanya sebatas itu saja, dia menyajikan informasi, tidak bersifat mengolah. Iya. Tergantung nanti akan diperuntukkan oleh siapa, misalnya hakim Ya. atau penasihat hukum, baru disitulah terjadi pengolahan daripada informasi yang disajikan oleh Puslapor itu. Iya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih Ali. Saya cuma hanya mau menegaskan kembali mengenai yang saudara ahli sampaikan mengenai kasus Baik Nuril itu. Berarti tindakan yang menyerahkan secara fisik itu ke Haji Mudowir itu tadi, itu tindakan konvensional yang tidak bisa dikategorikan sebagai mentransmisi ataupun mengkopi. Ataupun ya dalam arti elektronik seperti yang tadi ahli sampaikan bahwa ini harus dalam ruang cyber. Siap. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau dari kasusnya itu sebetulnya kan ini seperti analogi bahwa terdakwa ini menyerahkan konvensional, Siap. tidak melakukan apapun dalam bentuk transmisi yang seperti kita ahli sampaikan tadi, bahwa itu harus dilakukan di dalam ruang cyber. Dengan menganalogikan atau dengan berkaca pada kasus Baik Nuril ini, di dalam disertasi ahli itu, menurut pendapat ahli, kemudian kalaupun itu nanti ditransmisikan, artinya siapa yang akan dianggap mentransmisikan? Siap. Jadi Dalam Undang-Undang ITE, maksud dalam konteks Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Jadi jika sebuah laptop misalnya berisi informasi elektronik oleh seseorang diserahkan kepada seseorang lagi, itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan mentransmisi yang masuk ke dalam rumusan Undang-Undang ITE. Iya. Tidak dianggap tidak ada tindakannya, hanya sebatas secara fisik menyerahkan saja. Lalu apakah si yang menyerahkan ini dapat disebut telah melakukan tindakan mentransmisi atau mengirimkan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik? Tidak dapat serta-merta dikatakan demikian, karena tindakan untuk mentransmisi, mendistribusikan, pertama-tama seseorang itu harus memasuki sistem elektroniknya terlebih dahulu, baru kemudian Harus dia masuk ke melakukan dalam ruang pengiriman cyber, kemana-mana. Harus masuk ke dalam ruang cyber. Harus masuk ke dalam ruang cybernya. Jadi kalau dia hanya menyerahkan dalam bentuk barang fisik, itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan di dalam Undang-Undang ITE ini. Baik. Kemudian untuk pasal 33 tadi, kalau sistem elektronik itu berarti ruang cyber berarti. Ruang cyber, masuk ke dalam ruang cyber. Karena kalau dalam rumusan unsur pasal 33 ini berakibat terganggunya sistem elektronik, dan sistem elektronik menjadi tidak bekerja. Dalam hal ini, ketika itu dikopi atau sudah ada di perangkat lain, apakah itu masih kita bisa katakan, oh ini jadi rusak, tidak bekerja?
Seperti yang saya jelaskan tadi, pasal 33 itu diadakan dalam rangka untuk melindungi informasi elektronik. Jika informasi elektroniknya tidak rusak atau masih dalam keadaan utuh dan dapat dimanfaatkan, maka jika barangnya rusak atau sengaja dirusak, maka tidak dapat dikategorikan telah dilakukan perbuatan pasal 33 itu. Mengakibatkan tidak terganggunya sistem elektronik itu tidak terpenuhi maksudnya. Betul, karena barang informasi elektroniknya masih ada. Jika yang terjadi adalah dengan dirusaknya sistem elektronik tadi mengakibatkan informasi elektronik tidak dapat dipergunakan, tidak dapat menginformasikan apapun, apakah itu untuk memberikan informasi terkait adanya tindak pidana atau tindakan apapun, maka telah terjadi terpenuhi pasal 33 itu. Tetapi sepanjang informasi elektroniknya masih dalam keadaan terlindungi dan utuh, maka ketika terjadi perusakan barang elektronik tadi di pasal 33, maka seseorang bisa saja dikatakan telah melakukan perusakan barang. Iya. Tidak dikatakan sebagai perusakan, merusak informasi elektronik. Iya, apalagi ada dari Puslapor tadi disampaikan bahwa tidak ada bukan penambahan atau ya artinya Puslapor bisa menyimpulkan bahwa barang yang di dakwaan ini dibilang katanya rusak apa segala itu aman. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Mohon maaf Pak JPU, Saudara JPU, kebetulan saya juga diserahkan dakwaannya, kopian dari surat dakwaan itu untuk kita pelajari. Dari surat dakwaan itu saya melihat bahwa informasi elektronik yang dipergunakan oleh Saudara JPU itu adalah berasal dari video yang setelah saya lihat tonton juga di media elektronik itu adalah video yang sama yang tersebar, hanya di print lalu kemudian dicetak sebagaimana pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi itu masuk ke dalam kategori sebagai alat bukti. Jadi ketika saya melihat ini, maka informasi elektroniknya itu masih ada dan tidak dalam keadaan rusak, dan itu juga yang dipergunakan untuk membuat terang perkara pasal 340 sebagai predikat crime-nya. Maka informasi elektronik dalam bentuk video itu menurut saya masih dalam keadaan utuh dan berguna untuk dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan. Ya, jadi artinya seperti yang tadi kami sampaikan, dari Puslapor juga sudah memberikan keterangan mengenai originalitasnya. Siap. Kemudian digunakan juga untuk perkara lain, predikat crime tadi yang ahli sampaikan. Jadi menurut pendapat ahli, sistem elektronik atau ruang cybernya masih aman. Jadi sebetulnya saya mau nanya nih, Puslapor udah bilang nggak ada masalah, dipakai juga dalam perkara lain. Sekarang saya mau tanya sama ahli, menurut ahli, apakah bisa dikatakan terdakwa sudah merusak atau membuat sistem elektronik menjadi tidak bekerja dalam perkara ini? Dari dakwaan yang saya baca, tidak ada tindakan perusakan yang dilakukan oleh terdakwa ya. Dan yang melakukan perusakan pun bukan terdakwa juga. Yang saya dari rangkaian dakwaan, mohon maaf kalau keliru, sehingga tidak dapat dikatakan, kalaupun misalnya terdakwa melakukan perusakan barang elektronik tadi, tetapi dengan terlebih dahulu menyelamatkan informasi elektroniknya yang dipergunakan untuk membuktikan terjadinya peristiwa tindak pidana itu bukan sistem elektronik, tetapi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Jadi sistem elektronik tidak dapat membuktikan apapun merekam peristiwa terjadinya peristiwa tindak pidana. Tetapi yang dapat menerangkan itu, menjelaskan itu adalah video atau gambar yang ditangkap oleh sistem elektronik tadi dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan itulah yang dapat dipergunakan untuk menjadi bukti, alat bukti di persidangan dalam rangka mengungkap terjadinya peristiwa tindak pidana. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara ahli, coba saudara ahli jelaskan unsur milik orang lain atau milik publik dalam pasal 32 UU ITE.
Siap. Milik orang lain atau milik publik itu maksudnya seperti ini. Kan ada informasi elektronik yang sifatnya private property lah gitu ya. Misalnya ada video saya di handphone saya. Lalu kemudian ada juga informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sebenarnya masuk ke milik publik. Milik publik itu seperti apa sih contohnya? Misalnya foto Presiden Jokowi yang ada di internet misalnya, itu milik publik. Jadi ketika itu dirusak, maka terjadi perusakan milik publik. Itu maksudnya. Jadi yang namanya milik publik, siapapun berhak mengambil manfaat daripada milik publik itu. Demikian penjelasan saya. Jadi milik publik itu siapapun, tidak terkecuali orang, jadi milik umum lah jadinya. Milik umum. Apakah misalnya CCTV di dalam suatu komplek perumahan, apakah itu bisa dikategorikan milik publik? Sebenarnya kalau kita katakan sebagai milik publik, itu juga milik publik karena itu kan bukan milik satu orang. Maksudnya begitu. Ya. Kalau milik satu orang misalnya CCTV di dalam rumah saya, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai milik publik, tetapi milik pribadi. Tetapi ketika CCTV yang ada di dalam komplek, di luar rumah kita, yang dapat merekam terjadinya arus lalu lintas masuk dan keluar, itu dapat dikategorikan sebagai milik publik. Terus saya ingin menanyakan, terkait siapa yang bisa dapat dikategorikan korban terhadap pelanggaran pasal 32 apabila terjadi pelanggaran pasal 32 tersebut, apakah di dalam kategori milik publik itu siapa yang bisa dikatakan korban? Korbannya adalah publik yang memiliki hak untuk memanfaatkan informasi itu. Publik. Iya. Bukan cuman warga komplek itu. Iya, publik ini kan tentu kan warga yang ada di situ gitu ya. Ya. Jadi korbannya warga komplek. Warga yang ada di dalam lingkup pantauan daripada CCTV itu. Oke. Tidak dapat dikatakan kompleks sebelah itu menjadi milik kompleks sebelah, tidak. Hanya milik penghuni daripada komplek itu saja. Jadi publik yang masuk dalam komplek itu cuman warga komplek. Warga komplek itu. Jadi korban yang terhadap pelanggaran pasal 32 tersebut adalah warga komplek itu. Ya. Saudara ahli sedikit, tadi di pasal 32 ayat 1 ITE itu ada bahasa memindahkan. Bisakah saudara ahli mengartikan dari memindahkan dalam pasal 32 itu? Izin, ulangi pertanyaannya. Unsur pasal 32 UITE itu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan. Siap. Yang ingin kami tanya itu bahasa memindahkan. Dapatkah ahli mengartikan kata bahasa memindahkan tersebut? Kata memindahkan ini adalah konteksnya adalah memindahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan secara virtual lewat sistem elektronik. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa tindakan memindahkan ini bukan tidak dapat dimaknai sebagai tindakan memindahkan sebuah objek berupa barang kepada pihak lain. Tetapi tindakan memindahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada di dalam sebuah perangkat elektronik kepada pihak lain. Kepada pihak lain. Siap. Oke. Yang ingin kami bandingkan, apakah memindahkan tersebut sama artinya dengan mengcopy? Siap. Sebenarnya tadi sudah sempat saya jawab ya di awal ya, bahwa tindakan memindahkan ini kan sudah sangat limitatif nih di pasal di tambahan, tepatnya tambahan penjelasan pasal 27. Di sini tidak ada kata memindahkan di dalam tambahan penjelasan ini. Yang ada hanya tindakan mendistribusikan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang kedua, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Jadi kata memindahkan ini sebenarnya tidak dikenal di dalam hal ini ya.
Dia hanya mengenal di sini, maksudnya mendistribusikan, mentransmisikan. Oke. Jadi adapun kata-kata memindahkan itu adalah harus dilakukan di dalam konteks virtual itu. Izin dilanjutkan ya, Bro. Saudara saksi, kalau dari segi saudara ahli, kalau dari segi timeline-nya kan berdasarkan fakta persidangan yang sudah kita ketahui bahwa terdakwa itu mendapat perintah untuk mengcopy dan menonton. Lalu sebelum itu mengantarkan ke Polres Jakarta Selatan berupa paket DVR yang ada di dalam plastik. Nah, dalam hal Undang-Undang ITE ini menurut pengetahuan saksi ahli, mengcopy dan menonton itu termasuk ke dalam ITE ini enggak? Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa Itu pun bukan terdakwa yang melakukan, itu pun atas perintah. Perintah dari saudara Sambo. siap. Jadi mengcopy dan menonton itu tadi juga sudah sempat saya jelaskan bahwa mengcopy dan menonton ini kan sepanjang seseorang melakukan tindakan itu, maka dia telah melakukan tindakan memasuki ke ranah cyber itu atau ranah virtual itu, maka itu dapat dikategorikan telah terjadi tindakan di ranah cyber. Tetapi ketika kalau kita mengatakan bahwa tadi saudara PH mengatakan copy dan tonton ya. Mohon maaf kalau keliru. Copy dan tonton itu kalau seseorang melaksanakan perintah itu, mengcopy berarti kan mengambil dari gandaan daripada masternya tadi. Maka itu sepanjang ada tindakan memasuki ruang cyber, maka telah dapat dikategorikan telah melakukan tindakan perbuatan yang jarang yang diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2008. Tapi kalau master ternyata kopian itu masih ada, masih termasuk melanggar undang-undang itu enggak? Kan saya sudah jelaskan bahwa yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE ini adalah secara garis besarnya adalah melindungi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sepanjang informasi atau dokumen elektronik itu masih tetap ada dan utuh, maka tidak dapat dikategorikan telah terjadi perusakan atau tindakan yang mengakibatkan informasi atau dokumen elektronik itu tidak dapat dimanfaatkan. Oke. Kemudian di fakta persidangan kan yang hancur itu laptop dan kita ketahui juga bahwa DVR itu sampai sekarang masih ada, tapi tidak diketahui bahwa DVR itu kenapa rusak. Nah, dalam Undang-Undang ITE ini sangat diperlukan tidak kenapa DVR ini rusak atau tidak berfungsi, sementara berdasarkan hasil lapor tidak pernah dijelaskan bahwa itu kenapa terjadi kerusakan itu. Jadi kita harus batasi ya. Jika kepentingannya adalah misalnya saya punya handphone, kepentingan saya terhadap handphone itu adalah untuk saya manfaatkan untuk berkomunikasi. Jadi ketika misalnya saudara PH tadi mengambil sesuatu dari handphone, sistem elektronik dari handphone saya itu mengakibatkan saya tidak dapat memanfaatkannya, maka fokusnya adalah ketika berarti telah terjadi pasal 33 Undang-Undang ITE. Maka pembuktiannya pun pembuktian terkait dengan perusakan itu tadi, sistem elektronik. Itu yang akan diuji di dalam persidangan seharusnya. Berarti harus untuk dibuktikan, menguji apakah apa yang mengakibatkan sistem elektronik ini rusak. Itu yang akan ditelusuri dalam pembuktiannya. Tetapi ketika informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu masih ada dan dipergunakan, tidak ada manfaatnya sebenarnya. Karena tujuan utamanya yang dibutuhkan di sini adalah informasinya, bukan barangnya. Kalau memang barangnya adalah milik orang lain, lalu dilakukan perusakan, tindakan merusak ya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka kategorinya tidak dapat dikategorikan sebagai pasal 33, tetapi pasal 406 KUHP, misalnya perusakan barang milik orang lain. Itu seharusnya dilakukan seperti itu. Demikian penjelasan saya. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, itu kan sudah berpindah tempatnya dari DVR ke media lain. Itu kan sumbernya tadi dari DVR. Dia kan Siap. Undang-Undang ITE ini yang didukung adalah informasi dan dokumen elektronik. Awalnya kan sumbernya dari DVR, kemudian berubah ke media lain. Siap. Itu apakah dianggap ketika tidak ada awalnya di DVR itu kemudian ada di tempat lain,
Tentara yang disebutkan tadi tujuan Undang-Undang ITE itu adalah untuk perlindungan informasi dan dokumen elektronik, itu bagaimana ahli berpendapat terhadap hal tersebut? Siap majelis. Sudah sempat saya singgung juga terkait dengan bahwa pasal 33 itu adalah melindungi informasi elektronik. Melindungi informasi elektronik. Perihal misalnya informasi elektronik itu awalnya ada di DVR, lalu kemudian berpindah kepada perangkat lain misalnya laptop, ya. Itu tidak dapat objek yang dilindungi daripada pasal 33 ini kan masih ada. Jadi ketika misalnya tidak ditemukan lagi di DVR itu, maka tinggal kita lihat secara kasuistis, apakah objek atau informasi elektronik atau dokumen elektronik itu masih bisa dimanfaatkan atau tidak. Jika tidak dapat dimanfaatkan, maka masuk ke dalam kategori perusakan. Itu satu. Lalu kemudian terjadi pemutilasian misalnya di pasal 32 ayat 1. Nah, jadi yang dilindungi oleh pasal 33 ini adalah informasi elektroniknya, perihal misalnya ada pemindahan dari DVR, lalu kemudian berpindah kepada perangkat elektronik yang lain, sebenarnya seperti yang saya bacakan tadi yang tertulis di sini bahwa terjadi penggandaan itu tidak terlalu penting, karena dari manapun sumber itu, sepanjang itu masih utuh, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Demikian, terima kasih. Saudara ahli, berarti seperti yang kita ketahui dari fakta persidangan ini, video itu masih ada sampai sekarang. Berarti bisa saudara ahli jelaskan bahwa video itu dalam kondisi terlindungi, data itu masih dalam kondisi terlindungi? Siap, dapat saya jelaskan, seperti yang sebenarnya saya juga sudah sempat jelaskan, bahwa yang akan mengungkap terjadinya peristiwa penembakan, pembunuhan gitu ya, adalah video itu, bukan perangkat elektroniknya atau sistem elektroniknya. Karena yang dibutuhkan untuk membuktikan terjadinya peristiwa tindak pidana adalah 1 jam, paling tidak ya, 1 jam sebelum terjadinya kejadian dan 1 jam setelah terjadinya kejadian. Di dalam CCTV itu kan ada tangkapan realitas sepanjang hari ya kan. Apakah misalnya peristiwanya terjadi di hari Jumat misalnya, peristiwa tindak pidana penembakan itu di hari Jumat, sementara CCTV itu sudah aktif di hari Senin. Apakah tangkapan informasi elektronik yang ada di hari Senin itu dapat menginformasikan terjadinya tindak pidana? Tidak. Makanya pasal 33 ini hanya sebagai sarananya, bukan untuk membuktikan terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan itu. Jadi ketika misalnya sarananya rusak, tetapi informasi elektronik atau dokumen elektronik itu masih dapat dipergunakan, maka sesungguhnya informasi yang utama dilindungi oleh Undang-Undang ITE ini masih ada. Dan tidak terjadi, kalau terjadi perusakan tadi ya silakan saja, mungkin pasalnya pasal 406 misalnya. Tetapi pasal 33 tidak dapat dipaksakan bahwa seseorang telah merusak ini. Akibat tindakan di pasal 33 ini mengakibatkan informasi atau dokumen elektronik ini menjadi tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian penjelasan saya. Cukup yang mulia. Cukup ya, silakan untuk umum. Ahli tadi sudah menjelaskan Siap. rangkaian CCTV yang terdiri dari monitor, DVR, sama kamera itu termasuk dalam sistem elektronik. Siap. Dan tadi segala tindakan itu ada di dalam cyberspace ya? Ruang cyber. Ruang cyber. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara orang ingin merusak dokumen elektronik yang ada di DVR? Tadi kata ahli kalau menyentuh barangnya itu bisa jadi larinya ke 406. Bagaimana cara saya ini ada rekaman elektronik yang ingin saya hapus dalam DVR itu? Siap. Yang saya ingin rusak, yang ingin saya hilangkan. Bagaimana cara saya melakukan itu? Tadi katanya serangannya dalam ruang cyber. Bagaimana cara saya melakukan itu, menghapus dokumen elektronik penting yang ada dalam DVR tanpa menyentuh perangkat elektroniknya, tanpa menyentuh DVR-nya? Siap. Kan sebenarnya kalau kita berbicara informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada perangkat atau media penyimpanannya, di mana informasi atau dokumen elektronik ini bersemayam, sehingga mengakses DVR itu pun adalah tindakan akses ke dalam sistem elektronik.
Jadi ketika seseorang melakukan misalnya perusakan di dalam DVR misalnya, kan di dalam DVR itu kan ada video. Mohon maaf kalau keliru ya, karena saya bukan ahli informasi elektronik tapi saya belajar undang-undang ITE. Nah, jadi tindakan perusakan yang dilakukan di dalam DVR itu kan dibuka, diakses gitu ya, adalah ketika seseorang mengakibatkan informasi elektronik atau dokumen elektronik itu tidak dapat dipergunakan karena dia telah melakukan sesuatu tindakan yang mengakibatkan tidak dapat dipergunakannya informasi elektronik itu atau tidak dapat dimanfaatkannya informasi elektronik. Jadi tindakan itu harus tetap dengan melakukan tindakan akses kepada perangkat itu. Demikian penjelasan saya. Harus melakukan tindakan akses. Tadi digambarkan tadi kalau fisiknya 406. Kalau yang saya tuju adalah dokumennya itu undang-undang cybernya, undang-undang ITE-nya. Ya kan? Tapi kalau saya merusak atau melakukan akses paksa atau saya membanting atau menginjak-injak DVR-nya sehingga itu tidak bisa diakses lagi dengan tujuan saya bukan mau menghancurkan DVR-nya, saya tidak butuh DVR-nya. Saya ingin dokumen elektronik yang ada di dalamnya menjadi tidak bisa dilihat, tidak bisa diakses, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk membuka suatu tindak pidana. Siap. Apakah itu masuk dalam 406 kan ahli-ahli pidananya atau masuk dalam undang-undang tadi merusak sistem elektronik? Jadi begini, ketika misalnya seseorang dengan maksud merusak itu dalam rangka tujuan utamanya adalah merusak informasi elektroniknya, tetapi ternyata informasi elektroniknya ini tidak rusak misalnya, tidak rusak, tetap aja dapat dikategorikan sebagai perusakan barang. Informasi elektroniknya kan masih utuh. Yang dimasuk ke dalam kategori pasal 33 itu jika tindakan yang merusak itu juga mengakibatkan rusaknya informasi elektronik. Sebentar Ali, saya sudah jelas tadi karena sudah dijelaskan berkali-kali juga. Tadi ada pasal 33, ini jangan kita ketukar, mungkin saya yang salah tapi ya saya bukan ahli, boleh dibenarkan. Kalau tidak salah pasal 33 tadi mengenai sistem elektroniknya. Pasal 32 mengenai dokumen elektroniknya. Tadi kan di dokumen elektronik ini ada bunyi suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Dalam konteks perkara ini karena ahli sudah sebut bahwa ini milik dokumen elektronik milik warga komplek Polri Duren 3, bukan milik para terdakwa ini. Yang saya ingin tanyakan, tadi disampaikan, ini ada sesuatu yang menurut saya menjadikan bias. Tadi disampaikan dengan begitu di menit sekian ada videonya Joshua, di menit sekian masih hidup, berarti dokumen elektroniknya masih bisa terpakai. Pertanyaan saya, jika ada dokumen elektronik yang berisikan 1000 nasabah bank, termasuk diantaranya saya, termasuk 100 nasabah penunggak, ya kan? Saya hapus 100 nasabah penunggak tersebut, sehingga masuk semua, yang tersisa adalah 900 nasabah yang tidak penunggak. Apakah saya itu sudah merusak dokumen elektroniknya milik bank? Kan sebenarnya tadi juga sudah sempat saya singgung bahwa intensi kita terhadap informasi elektronik itu apa di dalam satu kasus. Makanya kan kita harus melihat secara kasuistis, Pak. Ya, sebentar Ali, saya sambung lagi supaya pertanyaannya jelas. Izin majelis. Dokumen elektronik ini, sistem elektronik yang ada dokumennya ini melakukan penghapusan setiap 7 hari. Dokumen elektronik di dalamnya ini nanti tinggal dibenarkan atau disalahkan. Dokumen elektronik di dalamnya itu adalah milik warga komplek Polri Duren 3 yang berisi tidak hanya peristiwa 1 jam itu loh, tapi berisi peristiwa 1 minggu. Siapa yang punya hak? Warga Polri Duren 3. Apakah dengan dokumen 1 minggu disisakan hanya tinggal 1 jam saat Joshua mondar-mandir di taman saja, itu tidak merusak dokumen elektronik milik warga komplek Polri Duren 3. Terlepas ini bukan masalah dokumen, kita mengkaburkan dengan bahwa barang itu masih bisa dipakai untuk menunjukkan Joshua hidup di perkara 340, bukan di perkara cyber ITE-nya. Coba jawab. Dapat saya jelaskan, sebenarnya makanya tadi saya katakan ini bersifat kasuistis ya. Kepentingan kita terhadap informasi atau dokumen elektronik itu untuk apa? Apakah untuk kepentingan warga yang lain yang tadi disebutkan untuk misalnya ada hal lain di luar dari peristiwa tindak pidana ini, atau peristiwa pidana ini yang akan dibuktikan. Jika misalnya yang dibuktikan misalnya ada bapak-bapak menampar anaknya di hari Senin itu misalnya ada video dan lalu dirusak.
maka tindakan ini tidak dapat dikategorikan dimaknai sebagai tindakan untuk membuat terang sebuah peristiwa pidana ini, tetapi tindakan lain berupa penganiayaan misalnya. Bukan. Maka ketika itu tidak dapat diakses, mohon maaf, tidak dapat diakses, maka bisa masuk kategori pasal 33 ini. Iya, ahli begini, yang punya dokumen elektronik Siap. berisi rekaman 1 minggu adalah warga Komplek Polri Duren 3. Siap. Sekarang kita mengambil Bentar. Begini ahli ya, maksud saudara penuntut umum ini, ya, CCTV itu kan all day itu, all night gitu loh, ya sepanjang hari sepanjang malam. Yang diambil itu kan tadi disebutkan 1 jam sebelum 1 jam setelah, lebih kurang seperti itu. Siap. Nah, kata penuntut umum ini kalau tidak salah, bagaimana dengan yang lainnya? Siap. Bagaimana dengan informasi atau dengan untuk yang lainnya? Siap. Nah, itulah yang tadi sebenarnya sudah terjawab oleh Ya. ahli tadi. Kembali lagi kepada intensi daripada kepentingan informasi kepentingan elektronik itu. khususnya. Apakah untuk membuktikan terjadinya perusakan daripada rangkaian video Jadi itu penuntut yang umum lain? tadi melarikan ke ada beberapa nasabah yang diambil, cuman sebagian yang lain gimana gitu. Pak, sebentar Pak, majelis Ya. boleh saya 2 menit aja menambahkan. Siap. Sekarang saya warga Komplek Polri Duren 3, kejadian hari Jumat. Saya kehilangan sepeda motor di hari Kamis. Saya ingin dokumen elektronik yang ada dalam DPR warga Komplek Polri Duren 3, ingin tahu siapa yang nyuri motor saya di hari Kamis. Di hari Jumat Joshua dibunuh. Di mana dokumen elektronik itu? Siap. Saya sebenarnya sudah paham ya. Sekarang kan tinggal kita lihat, jika memang perkara ini terkait dengan kepentingan warga, maka itu akan sangat urgent untuk diperhatikan terkait rangkaian tadi. Tetapi di dalam perkara ini adalah dalam rangka untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan terpisah dia. Makanya kan dari hari Senin sampai Jumat kan ada berbagai macam peristiwa. Macam-macam peristiwa itu ada kepentingannya masing-masing. Kepentingan di dalam perkara ini apa? Yang mau dibuktikan adalah terjadinya tindak pidana, bukan terjadinya permutilasian terkait peristiwa lain. Pertanyaannya saya sederhanakan lagi. Apabila ada dokumen elektronik berisi video 7 hari, sekarang di otak-atik orang tinggal video 1 jam, apakah itu tidak mengubah, merusak, membuat tidak bisa diakses dokumen elektronik selama 6 hari 23 jam? Itu aja. Itu dikategorikan sebagai perusakan. Tetapi apakah perusakan itu seluruh rangkaian video itu dipergunakan untuk peristiwa di sini kan tidak juga. Tidak, saya katakan dokumen milik warga yang berisi 7 hari, sekarang tinggal 1 jam, yang 6 hari 23 jam itu apakah tidak hilang atau tidak rusak? Kalau tidak hilang tidak rusak, saya minta dari hari Senin sampai dengan dari hari Senin minggu yang lalu, Kamis minggu lalu, Siap. sampai hari Jumat pada saat kejadian. Kalau yang saya lihat di media ya, yang beredar itu adalah video yang terkait dengan peristiwa ini saja. Sementara video rangkaian video realitas yang sebelum-sebelum itu saya tidak tahu ya. Makanya saya tidak bisa menjawab ibarat atau deskripsi tadi berdasarkan tadi rangkaian skenario tadi, cerita yang disampaikan oleh jaksa. Makanya saya membatasi keterangan saya terkait dengan peristiwa yang sedang diperiksa ini, tidak untuk peristiwa yang lain. Iya, saya sudah menyatakan isi dokumen apa istilahnya elektronik, isinya istilahnya 1 tera misalnya. Betul. Saya tidak ahli di bidang itu. Dimutilasi. Iya, dimutilasi, isi 1000 nasabah, tinggal 100 nasabah. Aslinya dokumen saya itu 1000 nasabah. Ya, Apakah itu tidak merusak dokumen elektronik Iya, milik? tinggal kita lihat saja siapa yang dirugikan di sini. Kalau warga merasa dirugikan harus membuat laporan kepada pihak kepolisian. Iya, saya tanya dulu, ini Ada delik terjadinya aduan pasal bukan? 33 tadi. Pasal 33 ini delik aduan bukan? Delik biasa. Pasal 32 delik aduan bukan? Delik biasa. Iya, terima kasih. Ada? Sebentar lanjut. Tadi ya, saya sampaikan tadi mengenai merusak sistem elektronik atau Siap. ada di sini bukan hanya merusak ya, di sini menyebabkan terganggunya. Ini kan tadi ada di VR ini terpasang jalan. Siap. Sekarang saya copot di VR itu, tapi kan milik orang ya, bukan milik saya. Kalau punya saya sendiri tidak masalah lah. Saya copot, saya lepas terus saya ganti tanpa seizin yang punya dengan DVR baru yang saya beli. Siap. Informasi elektronik di dalam situ tidak bisa diakses lagi sama orang yang punya.
Apakah itu pada saat pergantian tersebut sistem elektronik tadi itu terganggu atau tidak? Itu akan terganggu. Itu akan terganggu. Cukup majelis, mungkin dilanjutkan. Satu aja menambahkan, majelis. Saudara ahli, di dalam memahami pasal 33 dan pasal 32 ini kan harus utuh, harus semuanya, harus semua unsur pasal. Tidak hanya intinya ini dokumen elektronik atau sistem elektroniknya. Di sini kan ada juga unsur-unsur yang lain dengan sengaja dan tanpa hak. Coba dibaca dulu. Dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, sementara ini para tersangka ini kan, para terdakwa ini kan tidak punya hak menurut saya, karena itu bukan punya dia, karena itu punya orang lain atau punya publik. Siap. Ini kan harus utuh. Dia sudah mengkopi katakanlah, dia sudah merusak katakanlah, atau lain sebagainya terhadap barang bukti itu atau terhadap sistem itu. Dia kan ini tidak punya hak. Siap. Bagaimana menurut saudara? Ya. Kalau kita melihatnya dari unsur pasal, kita katakan tindakan terhadap pasal 32, pasal 33 ini, kalau kita lihat memang tidak ada hak ya. Para pelaku ini tidak punya hak. Karena itu juga pertama bukan milik mereka. Tetapi jangan kita lupa juga bahwa adanya perkara ini, kita baru mengutak-atik peristiwa terkait dengan perusakan DVR, CCTV, ada tindakan dengan sengaja. Itu kan dasarnya karena ada peristiwa yang lain. Tidak dapat berdiri sendiri. Demikian penjelasan saya. Iya, justru karena itu, karena ada peristiwa yang lain itulah. Kalau tidak ada, tidak masalah menurut saya. Itu menurut saya. Siap. Saudara ahli pidana atau ahli ITE? Pidana ITE ya? Pidana ITE. Ya. Itu pendapat ahli. Silakan saudara berkomentar di anu masing-masing ya, baik tuntutan maupun pledoinya. Ada lagi? Satu pertanyaan aja majelis, tidak Silakan. ada hubungan tapi untuk ilmu pengetahuan aja. Siap. Tadi ahli mengatakan ya, memindahkan dari nomor, misalnya dari WhatsApp lah, video dari HP saya ke HP saya. Yang ingin saya tanyakan ini bukan masalah apa, saya memang benar-benar tidak tahu jadi pengen tanya. Kalau dari WhatsApp saya yang di HP satu ini nomornya Telkomsel, saya pindahkan ke IM3, apakah itu sistem elektronik yang berbeda atau dianggap punya saya sendiri? Tetap dianggap punya saudara, itu kan hanya provider aja ya. Walaupun providernya beda ya? Iya, provider aja yang berbeda. Iya, iya. Saya cuma nanya karena tidak ngerti. Siap. Cukup. Ada lagi dari besar hukum? Saya kira cukup ya. Cukup ya. Terdakwa mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada. Yang pertama tanggapan yang mulia. Yang pertama tadi meneruskan dari pertanyaan Pak JPU bahwa di sini kami diduga tidak punya hak. Maka saya sampaikan juga bahwa korban di sini adalah bukan warga, tetapi penyidik dari siber. Itu kemarin kami sudah tanyakan kepada pelapor pada sedi fakta persidangan bahwa yang dikatakan di sini adalah anggota Polri. Lalu kami tanyakan anggota Polri ini siapa? Adalah penyidik. Karena barang tersebut digunakan untuk pembuktian di dalam perkara 340 nantinya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua tadi ahli juga sampaikan bahwa saat diganti maka akan terganggu sistem elektroniknya. Siap. Pertanyaan saya, apakah sama dengan laptop yang saya matikan ini maka terganggu sistem elektroniknya? Kalau laptop yang dalam keadaan seperti ini dimatikan, tidak terganggu sistem elektroniknya. Jika DVR itu diganti dengan sesuai dengan prosedur, apakah itu mengganggu sistem elektronik? Sistem elektroniknya tidak terganggu. Baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Tanggapan saudara ada? Ada tanggapan? Cukup. Baik ya, saudara ahli, terima kasih atas pencerahannya. Ya, juga mohon maaf juga sampai larut begini ya. Ya, tadi menunggu juga ya. Terima kasih ya. Juga terima kasih atas bukunya, barangkali bisa dibaca-baca ya. Semoga bermanfaat majelis. Iya. Ya, boleh. Mohon izin, kita kemarin meriksa Supritan kan dia sebagai saksi, apakah besok kita memeriksa sebagai terdakwa? Saudara C. Gimana? Kalau tidak salah kemarin ya? Silakan
ahli boleh ke belakang? Sudah ya? Sudah. Ya. Silakan. Silakan, terdakwa. Apa saudara penuntut umum yang mau disampaikan? Kalau tidak salah kemarin terdakwa ini kan diperiksa Tritan sebagai saksi Berkuni, juga sebaliknya. Apakah itu dianggap keterangan terdakwa atau cuma sebagai saksi mahkota? Oh, terdakwanya belum. Sebagai terdakwa belum. Belum. Sebagai terdakwa. Jadi kepada pesat hukum ya untuk kesempatan mengajukan ahli atau saksi lainnya hari Jumat ya. Baik ya. Upayakan ya. Kalau boleh tahu jamnya yang mulia biar nanti. Nah ini karena kita ada dua ini juga bergantian juga dengan itu juga masih berlangsung juga tuh studio sebelah. Ini Bapak ada sih. Jadi kita mohon maaf saja baik JPU pesat hukum termasuk majelis juga nunggu juga. Ya. Baik yang mulia. Jadi bagaimana tensinya nanti ini ya saudara penuntut umum dan pesat hukum ya bisa kita anulah nanti. Mungkin baik kuni dulu mungkin nih. Jadi sabar dulu barangkali jadi untuk sesi jangan dulu dulu. Kayak saya kira kayak gitu ya. Habis Jumatan lah ya. Tapi enggak tahu juga nih kan nanti datang pula anunya. Besok kuni ahli ya, terdakwa ya. Pokoknya standby. JPU punya ruangan, kami nggak punya ruangan. Ya ini JPU punya ruangan. Pesat hukum mohon maaf belum ada kita anukan, tapi ya di mana-mana aja. Jadi untuk besok ya disiapkan mengenai ini yang bikin buat itu ya memang ya kita tergantung, jadi nggak bisa kita anukan, nanti kita anukan ternyata kosong yang baik kuni, tidak ada ini sudah terlanjur kita waktu sekarang begitu gitu loh, pacu dengan waktu kita. Pokoknya standby saja ya, nanti setelah kita anukan nanti untuk setelah Jumat ya. Ya, jelas ya. Ya, gitu ya. Jadi yang mulia. Oh. Ada apa? Nggak mau menyampaikan yang mulia terkait besok, berarti kita standby dari pagi atau apakah tadi yang disampaikan nggak perlu dari pagi betul lah, karena kita sudah menjadwalkan ya mungkin jam 10 atau jam 11. Iya. Ya. Habis Jumatan. Ya. Iya, tanggung jam 11 Jumatan. 10 ya. Iya. Ya. Udah Jumatan. Berarti karena kami harus karena atur waktu. Baikuni ini saya juga enggak tahu nih pacar besok Baikuni apa ini? Baikuni ya, ahli juga. Baikuni tanggal berapa besok ya? Ahlinya sama aja. 20. Ini aja kalau menurut saya. Ya. Kan ini bisa terdapat karena kami harus atur waktu dengan ahli karena dadakan besok kan. Enggak apa-apa. Iya. Terdakwa dulu kan enggak apa-apa. Pagi saja besok. Ya pagi kalau pagi saja. Terkendala saksi sana nanti bisa di ya. Gitu aja. Udah resiko lah. Gimana kalian ini menjadi jaksanya ini jadi misalnya kenapa terima ya udah. Ya. Kami juga pernah akhirnya juga ini. Yang mulia. Jangan mau enaknya saja kalian. Ya, satu lagi jelas yang mulia. Satu lagi yang mulia. Tetap standby pagi datang. Iya. Berkaitan. Termasuk ahlinya juga distembaikan. Resiko saudara masing-masing itu. Baik yang mulia, satu lagi kalau boleh yang mulia. Permohonan kami yang dari kemarin belum dikabulkan terkait penyitaan yang mulia. Katanya mau dipertunjukkan kepada kami sampai saat ini belum ada yang mulia. Nah, itu sudah dimintakan. Bagaimana itu penuntut umum? Ada. Nah, kalau enggak besok bawa ya anunya itu ya. Karena sekarang karena tanggalnya menjadi penting. Ya. Ya kalau enggak ya saudara buat aja di bela saudara. Susah amat. Ya. Yang mulia, terdakwa besok mau diperiksa juga apa bagaimana? Pokoknya standby-kan semua. Ya. Tak ada cerita ya. Standby mau Baikuni mau mana yang nanti ya. Baik yang mulia. Termasuk juga JPU-nya. Ya, standby besok. Jelas ya?
Saudara terdakwa tetap dalam tahanan, sidangnya dan ditunda untuk besok ya, 20 Januari ya.